Siapa Tuhan, mari pada kesempatan pagi yang indah ini kita akan persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan pada hari yang indah ini, hari yang spesial. Kita persembahkan seluruh kehidupan kita untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau sembah Dia. Haleluya. Sembah dan puji
Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Beriku pelindung dengan kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah.
Pada kesempatan pagi ini kami akan syukur kami kepada Engkau Bapa. Oleh karena campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita, sehingga pada kesempatan pagi yang indah ini Bapa, kami boleh menikmati hari yang baru, kekuatan, kesehatan yang dari Tuhan Yesus Kristus, berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan pada pagi ini Bapa, kami mau belajar membalas kasih-Mu. Kami mau belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau bermazmur bagi-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ada berkat yang luar biasa. Ada berkat yang luar biasa pada hari yang indah ini. Hari yang spesial buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Yes.
lahir buat kita semua. Amin. Dia lahir buat kita semua, buat setiap kehidupan kita. Mari kita akan beri persembahan yang terindah bagi Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Yes. Haleluya. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan dengan sekali lagi. Yes. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi bersama-sama. Yes. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, di dalam namanya ada keselamatan.
Yesus, 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 jalan, jalan kebenaran, jalan kehidupan yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Dalam namanya ada keselamatan. Yesus, 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 jalan kebenaran, jalan kehidupan yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Dalam namanya ada keselamatan. Glory, glory, glory. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, glory. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, glory, sidang jemaat Tuhan sendiri, go. Yes. Ada kurang keras. Haleluya. Lagi, lagi, lagi. Glory. Hey. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya bersama-sama. Hey. Yes. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi. Di dalam namanya ada keselamatan. Yes. Kemuliaan sejahtera dari Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan persiapkan hati kita pada pagi ini untuk didapuri oleh kebenaran firman Tuhan. Yesus. Yesus. Terima kasih.
Syukur Tuhan, yakin Tuhan di tempat ini Bapa. Kebenaran terjadi di sini. Yesus, haleluya. Mari bersama-sama ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tanda kasih karunia-Mu kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasa. Mari sedang semua Tuhan bersama-sama. Yes. Ku yakin kemenangan terjadi. Ku yakin Tuhan, ku yakin. Haleluya, kami percaya Tuhan. Tempat ini Tuhan hadir Bapak, menjamah setiap kami Bapak. Yes. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa
Biarlah setiap firman yang akan disampaikan ini boleh memberkati setiap kami, boleh menguatkan hati kami, boleh Tuhan membawa kami lebih dekat kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan acara selanjutnya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan selamat memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema pada pagi ini yaitu harapan bagi yang putus asa. Saudaraku, tema ini menjadi tema yang diberikan oleh Sinode GBT se-Indonesia untuk hamba-hamba Tuhan. Tidak diharuskan atau tidak diwajibkan untuk memakai tema ini. Namun pada pagi ini saya tetap mengambil tema yang disediakan oleh Sinode GBT. Puji Tuhan. Harapan bagi yang putus asa. Tertulis di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Saya mengambil ayat lagi di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudaraku, untuk lebih jelasnya, kata sauh, kalau saya melihat di dalam KUBI, Kamus Umum Bahasa Indonesia, itu artinya alat yang dibuat dari besi, berat dan berkait, yang dilabuhkan ke dasar laut supaya perahu dapat berhenti. Sauh itu kuat dan aman, ya, pengharapan itu seperti itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat konteks jauh dari ayat yang ada ini, Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-7, saat itu orang Yahudi sedang berada di pasca pembuangan di Palestina. Mereka kembali mengalami kesusahan dan kemunduran secara rohani. Orang-orang mulai meragukan kasih dan janji-janji Allah, menyaksikan keadilannya, dan tidak percaya lagi bahwa ketaatan kepada firman Allah atau perintah Allah itu berguna. Saudaraku, seiring dengan memudarnya iman, maka pelaksanaan ibadah menjadi sia-sia. Sesudah kitab Maleaki, Nabi di dalam perjanjian lama terakhir, terdapat 400 tahun tanpa ada suara Nabi yang utama di Israel. Sunyi, senyap, tidak ada suara dari Nabi sesudah Nabi Maleaki. Tetapi dengan lahirnya Yesus ke dalam dunia ini, yang pagi hari ini kita peringati, membawa harapan yang baru bagi mereka yang mengalami putus asa, bagi mereka yang mengalami keterpurukan,
bagi mereka dengan hadirnya Sang Juru Selamat, yaitu Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memiliki harapan atau pengharapan itu penting di dalam kita menjalani kehidupan ini. Hal itu disebabkan karena kadang orang mengalami kemalangan, orang mengalami penderitaan bukan karena tidak punya pekerjaan, tidak memiliki uang, tidak memiliki kesempatan yang baik, atau tidak memiliki potensi, tetapi lebih sering disebabkan karena tidak adanya harapan. Orang yang tidak memiliki harapan tidak akan pernah memiliki apa-apa. Pengharapanlah yang menyebabkan orang mau melakukan sesuatu. Nelayan mau berlayar walaupun kadang laut atau angin tidak bersahabat. Petani mau menabur benih walaupun terkadang tanahnya tidak memungkinkan. Seorang prajurit maju untuk berperang walaupun harus meninggalkan rumah yang nyaman. Seorang guru mau mengajar, seorang ibu siap menghadapi masa-masa sulit di dalam kehamilan, dan seorang ayah mau bekerja dengan keras. Sebab apa? Sebab ada pengharapan. Ada pengharapan yang menyebabkan seseorang mau melakukan kegiatan. Pagi hari ini ada harapan bagi kita yang sedang putus asa. Yesus Kristus lahir untuk kita. Yesus lahir untuk kita, manusia yang di dalam keterpurukan, manusia yang di dalam keadaan berdosa, tapi Dia lahir untuk kita. Kita bersyukur dengan kehadiran Yesus ke dalam dunia ini, membuat kita mampu untuk menjalani hidup ini. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita belajar dari kebenaran firman Allah. Bagaimanakah orang yang memiliki pengharapan itu? Bagaimana orang yang memiliki pengharapan itu? Kita membaca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-126 ayat 1 sampai 6. Kitab Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai 6. Ayat 1. Nyanyian syarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. 2. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Saudaraku, ini gambaran dari pemulihan yang ideal, pemulihan yang didambakan oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Harapan tentang pemulihan gilang gemilang dibuat begitu ideal sehingga terlalu bagus untuk keadaan yang sebenarnya. Konteks
yang kita baca ini kelihatannya mensyaratkan suasana dalam pembuangan. Ada sorak-sorai dan tertawa, seperti keadaan hari kemenangan ketika Raja Koresi mengeluarkan dekrit atau ketetapan. Orang-orang dalam pembuangan bersama-sama melalui sebuah pujian, mereka menyatakan berulang-ulang apa yang dikatakan oleh bangsa-bangsa asing yang memperhatikan peristiwa itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah orang yang memiliki pengharapan? Kalau kita lihat di dalam Mazmur 126 ayat yang keempat bagian A, di situ dikatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Poin yang pertama, bagaimanakah orang yang memiliki harapan? Orang yang memiliki harapan adalah orang yang berdoa secara intensif. Ayat yang keempat tadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Israel baru saja kembali dari pembuangan di Babel. Ayat 1 sampai 3 tadi yang kita baca. Mereka dalam sukacita. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa mereka akan mengalami kelepasan. Tadinya mereka berada di dalam pembuangan, dalam keadaan keterpurukan. Tapi ketika mereka dibebaskan, dilepaskan, mereka bersuka cita. Mereka mengatakan bahwa keadaan mereka seperti orang yang sedang bermimpi. Tidak disangka, tidak dibayangkan mereka keluar dari pembuangan yang ada di Babel. Tapi ketika mereka tiba di Yerusalem, mereka harus berhadapan dengan masalah baru. Tembok Yerusalem dalam keadaan runtuh dan bait Allah mereka dalam keadaan hancur ketika itu. Mereka betul-betul diperhadapkan pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Mereka sedang menghadapi masalah yang besar pada waktu itu. Di situ dituliskan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Kata pulihkanlah itu kalau dilihat dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani, itu mengambil bentuk imperatif yang artinya sebuah perintah. Tapi kalau kita lihat, itu lebih cocok menjadi sebuah permohonan. Permohonan kepada Tuhan. Mereka memohon kepada Tuhan untuk dipulihkan dari keadaan seperti itu. Mereka berdoa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan keadaan mereka persis seperti ketika Tuhan melepaskan mereka dari Babel. Saudaraku, dalam penderitaan yang hebat seperti ini, permohonan ini mereka serukan kepada Tuhan secara intensif, yang artinya terus-menerus dengan penuh ketekunan. Mereka tidak berhenti, mereka tidak kadang-kadang, tetapi mereka memohon di dalam doa mereka secara intensif, terus-menerus
dengan tekun mereka memohon kepada Tuhan. Saudaraku, di tengah-tengah pergumulan yang hebat, kadang-kadang kita kehabisan pengharapan untuk mendapatkan kelegaan. Seakan-akan semua jalan jadi tertutup, buntu. Bahkan jalan yang kita lalui itu sepertinya semakin gelap. Jangankan untuk maju melangkah, untuk bertahan saja rasanya sudah tidak mampu lagi. Itu yang sering kali kita alami dalam menjalani hari-hari ini. Saudaraku, jangan lupa berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan satu permohonan yang terus-menerus kita naikkan kepada Tuhan. Banyak orang yang sudah melupakan kuasa doa. Tapi adakah cara yang lain selain kita berdoa kepada Tuhan? Saudaraku, ada satu referensi dari Perjanjian Baru tentang sikap doa yang disampaikan dengan penuh keyakinan di dalam Injil Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Di situ ada seorang janda yang datang kepada seorang hakim. Dikatakan siang malam janda itu mohon kepada hakim untuk membela haknya. Karena terus-menerus hakim itu mendengar keluh kesah permohonan dari janda itu. Akhirnya hakim itu mengabulkan apa yang diminta oleh janda itu. Saudaraku, ayat yang ke-7a dari Injil Lukas 18 dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Saudaraku, kalau hakim yang lalim saja karena permohonan dari janda itu yang terus-menerus disampaikan, hakim itu mengabulkan permintaan dari janda itu. Terlebih kita punya Allah, kita memiliki Allah yang sanggup dan mampu, dan pastinya Dia akan mengabulkan permohonan kita kalau kita minta secara intensif. Terus-menerus kita naikkan kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun masalah yang kita bawa, seberat apapun persoalan yang kita hadapi, pagi hari ini kita mau ingat bahwa doa dapat menggoncangkan hadiratnya Allah. Doa dapat menggerakkan kuasanya Allah untuk bekerja di dalam hidup kita. Doa mampu untuk mengubah keadaan kita yang tadinya kita berada dalam keadaan yang terpuruk. Jangan menyaksikan kuasa doa. Kuasa doa itu dahsyat ketika kita mau melakukannya. Puji Tuhan. Poin yang kedua, tadi poin yang pertama, bagaimanakah orang yang memiliki harapan? Orang itu harus berdoa secara intensif. Poin yang kedua, orang itu harus berpikir secara positif. Dari Mazmur 126 ayat 4b. Mazmur 126 ayat 4b.
seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Saudaraku, ayat 1-3 sekali lagi merupakan pengalaman mereka bersama Tuhan ketika Tuhan melepaskan mereka dari Babel. Berdasarkan pengalaman itu, mereka tetap yakin bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaan mereka dari keadaan yang tidak mungkin sekalipun. Keadaan mereka setelah kembali dari Babel memang sangat memprihatinkan. Mereka dalam keadaan takut kepada bangsa-bangsa lain karena secara tiba-tiba mereka dapat diserang, sementara tembok perlindungan mereka dalam keadaan hancur. Mereka dalam keadaan tercela karena tembok Yerusalem yang merupakan lambang harga diri serta integritas politik dan keamanan sebagai bangsa. Mereka tertekan secara rohani karena mereka tidak memiliki bait Allah lagi. Saudaraku, tapi coba kita perhatikan, dalam keadaan sulit yang seperti ini, doa mereka sungguh luar biasa. Mereka meminta kepada Tuhan agar memulihkan keadaan mereka seperti memulihkan batang air tanah Negeb. Saudaraku, tanah Negeb itu terletak di sebelah selatan Palestina dan merupakan tempat yang kering. Mengapa mereka memilih tempat yang kering untuk membandingkan keadaan mereka ketika mereka dipulihkan? Mengapa mereka meminta tanah Negeb yang kering tadi supaya dialiri dengan air yang deras? Saudaraku, apalagi benda yang dipakai untuk membandingkan itu bukan laut atau danau, tetapi benda yang dipakai untuk membandingkan itu anak sungai dan bukan sungai utama. Saudaraku, namun kalau kita melihat dari permohonan ini, sebenarnya terkandung satu keyakinan yang kuat tentang kemampuan Allah yang sanggup membuat anak sungai itu meluap dengan gelombang-gelombang air. Ini keyakinan mereka bahwa dari keadaan yang tidak mungkin sekalipun, Tuhan sanggup mengubah menjadi sesuatu yang nyata karena Dia pernah melakukan itu dulu dalam sejarah hidup mereka, tetapi juga dalam sejarah nenek moyang mereka. Apa yang tidak mungkin terjadi, apa yang mustahil kelihatannya, mereka punya keyakinan yang kuat bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang sanggup dan mampu untuk mengubah keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal inilah kita dapat melihat satu keyakinan dari orang-orang Israel bahwa Allah yang telah melakukan perkara-perkara besar dan ajaib di masa yang lalu akan sanggup melakukan bagi mereka
masa yang akan datang. Saudaraku, keyakinan itulah yang membuat mereka mempunyai pikiran yang positif di dalam menghadapi perkara-perkara yang sulit pada waktu itu. Saudaraku, tanah Negeb yang kering itu pasti akan diubah oleh Allah menjadi tanah yang subur. Begitu pula sulit berdoa kepada Tuhan untuk memulihkan keadaan kita yang sekarang dalam keterpurukan yang dalam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tapi orang yang punya pemikiran positif selalu berkata bahwa ada harapan, ada jalan keluar, semua bisa teratasi dan semua akan baik-baik saja. Orang yang punya pemikiran positif selalu melihat dengan iman bahwa ada kesempatan di tengah kesulitan, ada jalan keluar di tengah kebuntuan, ada kekuatan di tengah kelemahan, ada kesembuhan di tengah sakit penyakit, dan ada sukacita di tengah duka cita. Milikilah pemikiran yang positif. Jangan meragukan kuasanya Allah. Kalau itu terjadi di zaman dahulu, hari ini kita juga punya pengharapan. Apa yang ada di depan kita, halangan apa yang menghambat kita, kita punya keyakinan karena kita punya pemikiran yang positif bahwa Allah kita itu Allah yang ajaib, yang mampu, yang sanggup untuk memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Puji Tuhan. Saudaraku, kadang kita terpaku memandangi dan menunggu serta menangisi keadaan kita dan masalah yang kita hadapi saat ini. Kita harus mengembangkan cara berpikir yang positif serta belajar untuk memandang segala sesuatu dengan mata iman, karena itulah cara pandang orang-orang yang punya pemikiran positif. Milikilah pemikiran yang positif. Apa yang tidak bisa kita kerjakan, itu menjadi bagiannya Allah untuk mengerjakan bagiannya. Puji Tuhan. Poin terakhir, poin yang ketiga. Bagaimanakah orang yang memiliki harapan? Dari ayat yang ke-5 dan ke-6. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan. Orang yang punya pengharapan adalah orang yang bertindak secara proaktif. Orang yang bertindak secara proaktif. Ada beberapa kata kunci yang perlu diperhatikan di dalam ayat 5 dan 6, yaitu kata menabur. Kata menabur yang dalam bahasa aslinya itu mengambil bentuk partisip, artinya sedang atau dalam keadaan melakukan kegiatan. Kegiatan menabur ini dilakukan setiap hari, continually, setiap hari dikerjakan, tidak berhenti. Jadi bertindak proaktif arti sebenarnya ialah tidak berhenti untuk menabur betapapun sulit kenyataan yang dihadapi, sambil terus mencari celah
yang dapat diterobosi untuk menemukan solusi. Orang yang proaktif tidak pernah dipengaruhi oleh kondisi yang ada. Baginya hujan atau panas itu sama saja. Ada masalah atau tidak ada masalah, tetap menabur. Yang penting adalah terus maju, terus menjalani kehidupan. Orang yang proaktif tidak akan pernah menyerah kepada keadaan, karena selalu percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan yang tidak mungkin. Orang yang proaktif tidak pernah mengenal istilah mundur, tapi selalu bergerak maju walau sambil meneteskan air mata. Orang yang proaktif tidak pernah putus asa. Hidupnya selalu dipenuhi dengan pengharapan bahwa Tuhan itu pasti buka jalan. Saudaraku, apapun masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini, jangan menyerah pada keadaan. Terus maju, terus jalani hidup ini dengan wajar. Terus tekuni apa yang sementara kita kerjakan. Maju terus dengan pengharapan bahwa Tuhan pasti buka jalan. Maju terus dengan keyakinan bahwa orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memperingati hari kelahiran Juru Selamat kita. Masih ada harapan bagi kita yang sedang putus asa. Kuncinya, biarlah kita mau memiliki doa yang intensif. Kita memiliki pikiran yang positif, dan kita memiliki tindakan yang proaktif. Biarlah kebenaran firman Allah pada pagi ini memberkati kita, menolong kita, membangkitkan semangat kita, supaya kita terus maju untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan harapan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat Hari Natal 2021 dan menyongsong Tahun Baru 2022. Tuhan beserta dengan kita. Amin. Ini ada kesaksian bentar. Shalom. Puji Tuhan. Saya tambahkan sedikit 5 menit saja. Jadi selama pandemi hingga saat ini kurang lebih hampir 2 tahun ya Bapak Ibu Saudara. Nanti Maret kita memperingati 2 tahun ya pandemi. Jadi yang dari tadi ada suara, bukan suara Tuhan, saya tidak berbicara suara Tuhan, tapi ada dorongan yang kuat supaya saya bisa berbicara, menyaksikan kebaikan Tuhan. Apa yang kami alami, saya dengan istri di Surabaya, itu benar-benar berdampak sekali saat pandemi ya, awal-awal. Saya masih ingat 15 Maret 2020, itu selesai ibadah, saya lagi pelayanan di Surabaya. Ada pengumuman bahwa minggu depan kita masih akan beribadah bersama. Waktu itu saya bilang sama istri itu, kelihatannya ini ada woro-woro pandemi tapi kok masih ada ibadah bersama. Saya nggak yakin. Beberapa hari kemudian, 1 atau 2 hari diumumkan bahwa tutup gereja-gereja satu Surabaya, bahkan mungkin di Ponorogo juga ya waktu itu.
Jadi minggu ketiga Maret 2020 adalah waktu terakhir kita beribadah waktu itu ya. Jadi saya dengan istri akhirnya, oh berarti minggu depan ada gereja. Jadi kita online gitu, kita bergereja online di Surabaya. Nah, pekerjaan saya adalah pekerjaan di bidang seni. Kalau kita mengurutkan prioritas, pekerjaan saya itu adalah pekerjaan yang di level 3 kalau saya bilang. Level pertama itu mungkin bisnis kayak makanan, minuman seperti itu ya. Level kedua mungkin bisnis-bisnis yang pakaian mungkin seperti itu. Nah, tempat saya itu pekerjaannya adalah jasa musik. Jasa yang kita kerjakan tuh di bidang musik semuanya. Jadi mungkin misalkan mau mulai untuk berusaha itu akan masih terakhir-terakhir, bukan di bidang pendidikannya tapi di bidang musiknya. Nah, saya awal-awal seperti yang ditulis di sini, harapan bagi yang putus asa. Jujur, waktu itu saya benar-benar putus asa karena pekerjaan saya bertahun-tahun adalah di bidang musik. Pada saat pandemi, otomatis semua tutup, semua pekerjaan tertutup, dan saya juga tidak terbiasa dengan yang namanya online. Jadi benar-benar buntu, dan murid-murid sekian ini perlahan-lahannya bilang, kok aku libur dulu ya, atau orang tuanya, ya Son ini libur dulu ya, ini gini. Saya terima WA tuh 1, 2, 3, 4, 5 tuh tiap hari ada yang libur. Nah, terus gimana ini ya? Kira-kira sampai April ya, kita itu berdua sampai bingung. Ini mau mengerjakan apa ya? Sampai awal April, sampai pertengahan April. Akhirnya ya pasti ada problem ya, bukan hanya problem tapi masalah besar menurut saya. Sedangkan kehidupan harus terus berjalan. Jadi akhirnya istri saya bilang, wes kok kita kembali menguatkan diri, kita menyatukan diri, kita kembali lagi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Saya sebagai kepala keluarga, yang pertama ini jujur antara gengsi dan merasa, aku sebelum ini aku mampu dengan semua hal yang sudah Tuhan kerjakan, yang tanda kutip sudah rutinitas, menurut kita mampu. Sebetulnya itu salah. Menurut rutinitas kita mampu, kita kuat, kita hebat, tapi itu salah. Kenapa? Karena yang membuat kita mampu, yang melancarkan pekerjaan kita, yang memberi kita job, yang memberi kita semua itu siapa sebetulnya? Tuhan. Nah, dari situ saya akhirnya setuju dengan istri. Oke, kita kembali lagi, setiap hari kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan, baca firman terus rutin dari April itu. Kuasa doa seperti yang Ibu Gembala bilang, kuasa doa itu betul-betul terjadi. Saya dan istri tidak tahu apa yang harus kita kerjakan karena benar-benar buntu dan tidak terbiasa mengerjakan apa-apa di rumah, karena saya sudah terbiasa pekerjaan harus keluar, mengerjakan juga di rumah sedikit sekali. Akhirnya kita kembali pada Tuhan, berdoa setiap hari, baca firman. Ternyata disitulah Tuhan mau bilang apa? Akulah Tuhan. Kekuatan manusia itu seberapa? Gak ada apa-apanya. Kehebatan manusia seberapa? Gak ada apa-apanya. Kenapa? Karena yang memberi kekuatan Tuhan, yang memberi kehebatan Tuhan. Akhirnya mukjizat itu terjadi. Perlahan demi perlahan, yang namanya dalam tanda kutip kalau saya bilang mati tadi, perlahan-lahan mulai hidup, mulai bangkit. Tuhan memberi saya ide, memberi saya hikmat. Saya terbiasa mengerjakan pekerjaan bersama teman, jadi studionya teman. Nah, Tuhan memberikan hikmat tuh. Kamu di rumah setiap hari nganggur. Kenapa enggak studio yang di temanmu tadi itu kita pindah aja di rumah? Saya juga mikir, oh iya ya. Lah, peralatan studio saya pindah semua di rumah, saya pindah di kamar,
saya pilih di satu kamar yang kosong, saya pindah semua, saya renovasi semua. Akhirnya disitulah saya bisa memulai menyembah Tuhan, memuji Tuhan, baca firman rutin setiap hari. Dan puji Tuhan, yang saya mau saksikan bukan berkatnya, pasti Tuhan memberkati, tapi seperti yang Ibu Gembala tadi bilang, harapan bagi yang putus asa betul Bapak Ibu. Akhirnya Tuhan bukakan jalan, Tuhan bukakan pintu-pintu supaya saya bisa bergerak kembali. Dan puji Tuhan sampai hari ini bukan tambah kurus, tambah gemuk, karena penyertaan Tuhan, karena berkat Tuhan. Dan bukan juga semakin nganggur atau tambah semakin repot, semakin semua misalkan tidak tahu orang itu datang dari mana. Bro bisa ngerjain musik gini-gini loh. Bulan Juni, saya masih ingat Juni, saya bilang sama istri loh, ini kok ada orang ngerjain lagu. Bulan Juli, Agustus tahun 2020 ya. Terus akhirnya saya mikir, nah ini les dibikin online aja mari. Akhirnya saya internet saya rubah, saya pasang yang lebih kencang lagi internet di rumah, wifi yang lebih kencang. Saya beli webcam semua. Hikmat Tuhan yang membuat saya bisa. Terus sampai hari ini puji Tuhan saya dengan istri diberi kekuatan kesehatan oleh Tuhan. Semua itu karena Tuhan, semua itu bukan karena kekuatan kita. Semua karena apa yang kita mau tanyakan ke Tuhan, apa yang kita mau doakan ke Tuhan. Tuhan yang memberikan kita hikmat, Tuhan yang memberikan kita jalan. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara semua. Tidak tahu apa yang terjadi di Ponorogo ini, saya juga apakah ya sangat signifikan seperti saya di Surabaya, saya tidak tahu. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, apapun kondisi Bapak Ibu Saudara, kita kembali lagi sama Tuhan itu nggak ada ruginya. Bahkan kita akan merasakan kekuatan yang tidak pernah kita bayangkan. Kekuatan atau hikmat yang ternyata, oh ternyata bisa ya, oh ternyata sanggup ya, oh ya wes puji Tuhan bisa dikerjakan gini. Kesehatan juga sampai hari ini saya tetap sehat, istri sehat, semua pekerjaan tambah rame, tambah ini. Itu semua karena Tuhan. Jadi saya mau menghimbau betul, kita berdoa aja bersama Tuhan. Hanya Tuhan saja yang tidak pernah menjudge kita, menghakimi kita, nggak pernah. Senakal-nakalnya kita, seburuk-buruknya kita, hanya Tuhan yang tidak pernah ngomel. Bahkan saya dengan istri sepakat, setiap hari itu kita harus merasa apa? Kita tidak mampu. Setiap hari kita harus merasa kita tidak mampu kalau tanpa Tuhan yang menolong, memimpin, menyertai kita tidak akan pernah mampu. Setiap hari itu harus kita benar-benar ucapkan. Supaya apa? Yang saya alami dulu-dulu, yang saya merasa, loh saya ini mampu, kuat kok, oke kok, pekerjaan aman, ini juga, itu salah. Kita harus selalu mengatakan, Tuhan aku itu tidak mampu kalau tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan yang memberikan hikmat, tanpa Tuhan yang menolong. Kita harus setiap hari untuk merefleksikan dirinya kita, supaya kita mampu dan kita harus mengandalkan Tuhan. Saya ada satu lagu yang kepingin saya nyanyikan, minta tolong saudara Bapak. Lagu ini sederhana sekali, sederhana, mengingatkan kita betapa kita tuh harus mengasihi Tuhan. Mencintai Tuhan itu tidak hanya sekedar ngomong, kayak saya mencintai istri saya ngomong setiap hari pun tanpa ada yang saya kerjakan untuk dia, ngomong kosong. Saya mengasihi orang tua saya tanpa saya memberikan sesuatu tindakan, itu omong kosong. Kita harus benar-benar melakukan. Lagu ini sederhana, mungkin Bapak Ibu sudah bisa juga. Kita coba nyanyikan bersama-sama ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, mau cinta Yesus, mengingatkan kita kembali. Ku mau cinta Yesus
membaca firman bukan supaya kita diberkati. Kita harus merubah mindset kita. Karena kita sudah dikasih Tuhan. Karena kita sudah dicintai Tuhan. Karena kita sudah diberi oleh Tuhan. Itulah sebabnya kita mau membalas. Kenapa kita memberkati pekerjaan Tuhan? Kenapa kita memberi persembahan? Kita memberi perpuluhan. Kenapa? Karena kita sudah terima dari Tuhan. Jangan pola pikirnya dibalik. Supaya aku diberkati Tuhan, supaya aku sembuh, supaya aku ditolong Tuhan. Salah. Kita bangun tidur saja kita harus mengucap syukur sama Tuhan sudah ditolong Tuhan. Perjalanan saya dari Surabaya hingga ke Ponorogo kemarin dilindungi Tuhan. Apakah itu bukan sebuah pertolongan dari Tuhan? Apakah itu bukan sebuah berkat dari Tuhan? Berkat, pertolongan. Makanya kita perlu dari mulut kita ini mengucapkan, Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan. Tolong kami Tuhan yang seringkali kurang percaya sama Tuhan. Seringkali kita harus ngomong jujur sama Tuhan. Tuhan, jujur aku itu seringkali mengecewakan Tuhan. Seringkali menyakiti hati Tuhan. Seringkali aku itu sakarepku dewe Tuhan. Tolong Tuhan, tolong. Hanya Tuhan Bapak Ibu Saudara yang tidak pernah menjudge kita, tidak pernah menyalah-nyalahkan kita. Hanya Tuhan yang memberi kita damai sejahtera, yang memberi kita sukacita. Hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Oke, itulah kesaksian dari saya. Semoga menjadi kekuatan buat kita semua. Amin. Kita tundukkan kepala, kita akhiri kesaksian ini dan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran-Mu dan kesaksian yang kami terima, yang kami dengar. Biarlah itu juga menjadikan kekuatan bagi kami. Kami percaya masih ada pengharapan buat kami yang mungkin sedang dalam keadaan keterpurukan. Engkau yang sanggup dan mampu untuk memberi jalan keluar yang terbaik buat kami. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Engkau menolong keterbatasan, kekurangan kami. Kami percaya Engkau yang tidak terbatas, Engkau yang mampu untuk memberikan jalan keluar yang terbaik buat kami. Berkat-Mu atas kami mulai saat ini sampai selamanya. Ini yang menjadi doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pada pagi ini kita sudah diberkati melalui setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya, dan kita juga sudah diberkati melalui kesaksian oleh saudara kita Bapak Yason dari Surabaya. Dan tiba saatnya pada pagi ini kita akan menaikkan pujian Malam Kudus. Yang pertama, untuk penyalaan dirinya yang pertama, kami persilakan Ibu Pendeta Sylvia. Sebagai Gembala Sidang Gereja Bethel Tabernakel House of Grace. Dan yang kedua, Bapak Andreas sebagai Ketua Panitia Natal tahun ini, kami persilakan. Nama Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Nathanael Kusnanto sebagai koordinator ibadah, saya sendiri.
Dan yang keempat, Bapak Bambang sebagai koordinator kaum muda atau koordinator youth Gereja Bethel Tabernacle House of Grace. Kami persilakan. Dan yang kelima, Bapak Hobi Setiawan sebagai koordinator sekolah minggu. Kami persilahkan untuk maju ke depan. Mari kami persilahkan koordinator sekolah minggu. Mungkin ada perwakilannya. Mari kami persilahkan Ibu Dewi mungkin. Mungkin beliau ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Yang keenam, Bapak Suyono sebagai koordinator doa. Kami persilakan. Lilinnya dimatikan dulu. Haleluya. Dan yang ketujuh, Bapak Agus Irawan mewakili sidang jemaat Tuhan Gereja Bethel Tabernacle House of Grace. Haleluya, puji Tuhan. Malam kudus, sunyi senyap, siapa yang belum lelah? Jaga anak yang maha kudus, anak dalam malam
silakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Lilin dimatikan. Shalom. Shalom. Sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di tempat ini. Ya. Dan bagaimana semangatnya hari ini? Merasa diberkati hari ini? Saya belum melihat semangatnya Bapak Ibu. Kalau saya bertanya, bagaimana semangat saudara? Dahsyat, luar biasa. Bisa ya Bapak Ibu? Haleluya. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Dahsyat, luar biasa. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Dan untuk acara kita selanjutnya, kita akan menyaksikan persembahan dari Sunday School di tempat ini. Adik-adik kita ini yang sudah beberapa minggu sudah berlatih, mereka kelihatan sangat semangat untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Demikian waktu dan tempat kami persilahkan. Rasakan sukacita, dan kita akan sebentar lagi kita akan menyaksikan persembahan dari youth. Waktu dan tempat kan silakan.
hadiah utamanya yaitu 1 buah kompor gas, dan yang kedua 1 buah magicom, yang ketiga 1 buah kipas angin. Minta bantuannya untuk yang pertama. Sudah dipegang nomor undiannya? Saya sudah mendapatkan 3 buah kertas. Sudah siap? Oke. Untuk yang pertama, hadiah yang ketiga dulu ya. Sebuah kipas angin. Siapa ya yang kira-kira ya yang akan mendapatkan sebuah kipas angin dari merek Miyako? Ya, nomor depannya 1, belakangnya 0, 1-0 alias 10. Puji nama Tuhan. Saudari Arin yang mendapatkan 1 buah kipas angin. Dan untuk hadiah berikutnya, sebuah magicom. Wah, saya juga mau ini. Dan nomornya adalah depannya 2, belakangnya 5, 25. Ayo maju ke depan. Puji nama Tuhan. Ibu Swandari memperoleh sebuah. Oh ya, mohon ketua panitia untuk memberikan hadiah door prize. Dan untuk selanjutnya, hadiah utama sebuah kompor gas bermerek Rinnai. Dan nanti untuk yang memberi, mohon Bapak Agus Irawan maju ke depan. Nomor depan 1, belakangnya 5, 15. Ada? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Beberapa tahun yang lalu sudah mendapatkan kompor, tahun ini mendapatkan kompor lagi berkat Ibu Mia. Natal di tempat ini, haleluya. Iya. Puji Tuhan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada panitia yang terlibat, yang beberapa waktu ini sudah memberikan waktunya, kesempatannya untuk melaksanakan acara pada pagi ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah mempersembahkan dananya sehingga acara pada pagi ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi ini. Kita sama-sama berdiri. Kita akan pujikan Bapak. Terima kasih. Segala pujian syukur kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan, Bapa yang baik yang mengasihi kami. Pagi hari ini kami datang kepada Engkau. Terima kasih untuk lawatan-Mu,
untuk pimpinanmu dalam acara ibadah dan perayaan Natal yang pagi hari ini kami dapat melaksanakannya. Kami bersyukur semua acara dapat berlangsung dengan baik. Kami percaya setiap kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Untuk selanjutnya kami doakan untuk acara ibadah dan perayaan Natal sekolah minggu yang akan dilaksanakan minggu depan. Tuhan juga menolong supaya semuanya nanti dapat berjalan sesuai dengan rencana. Kami juga doakan untuk perayaan dan ibadah Natal Youth yang akan dilaksanakan bulan depan. Tuhan juga menolong supaya setiap anak-anak youth di sini, mereka semua juga ditolong, diberkati oleh Tuhan. Semua acara berjalan dengan baik dan nama Tuhan sendiri yang diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kembalikan kami besok minggu bersama-sama kami semua dapat kembali beribadah kepada Engkau di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari saudaraku, kita mau angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih, sekarang pulanglah. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudaraku sekalian, mulai saat ini sampai selamanya. Biar berkat ini turun dalam rumah tangga saudara, pekerjaan saudara, ibadah saudara, pelayanan saudara, sekolah saudara masing-masing. Segala puji syukur, hormat kebesaran kami naikkan kepada Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.